wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita berikhtiar ya untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan ya. Nah, bahwa kita berikhtiar untuk mencari ilmu terus menerus ya, sebagaimana dalam ayat innama yakhsyallah min ibadihil ulama, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ya ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ikhtiar kita dalam thalabul ilmi ini, ilmu yang bermanfaat yang kita peroleh ya, sehingga bisa lebih melembutkan hati kita untuk lebih takut lagi kepada Allah, untuk lebih mahabbah mencintai Allah dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap perkataan, tindak tanduk kita, dalam setiap qaul ya, ucapan, kemudian tindakan, langkah kita semua terus menerus ya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam kesempatan kali ini ada salah satu buku ya, nasihat untuk kita sebagai perempuan. Ada 50 nasihat ya, walaupun sering tentang perempuan ini tetapi harus senantiasa diingatkan ya. Nah, di sini ada 50 nasihat ya dari Syekh gitu ya, untuk kita semua sebagai perempuan. Nah, yang pertama dalam hal ucapan, kita sebagai perempuan harus menghindari sikap kurang puas dan harus memperbanyak diam ya. Bahwa dalam surah An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqah au ma'ruf au islahim bainan nas. Tidak ada kebaikan gitu ya pada kebanyakan bisikan-bisikan itu, kecuali bisikan orang yang tadi ya menyuruh kepada kebaikan, menyuruh manusia untuk memberikan sedekah atau berbuat ma'ruf, berbuat baik, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Jadi nasihat pertama untuk kita sebagai perempuan, harus menghindari sikap kurang puas dan memperbanyak diam. Ketahuilah bahwa di setiap saat dan setiap tempat ada ya yang senantiasa memperhatikan dan mencatat setiap ucapan kita ya. Bahwa dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, bahwa seorang duduk di sebelah kanan, yang lainnya sebelah kiri. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekat kita malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, oleh karena itu kita sebagai perempuan ya, berbicaralah yang pantas-pantas saja. Jadi ucapan itu tadi ya, bahwa as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu gitu ya, bahwa diam itu adalah sebuah kebijaksanaan, tetapi memang hanya sedikit yang melakukannya gitu. Kebanyakan teh pengen ngomong gitu ya. Nah, intinya kita harus menjaga lisan kita. Kemudian bacalah Al-Quranul Karim dan buat jadwal harian untuk tadarus ya, serta usahakan menghafalnya semampu kita supaya kita mendapatkan pahala yang besar nanti di hari kiamat. Nah, nasihat Syekh yang kedua adalah baca Quran, buat jadwal harian ya untuk tadarus, usahakan menghafal, misalnya walaupun hanya satu surah dalam setahun gitu ya. Kami juga sekarang sedang menghafal surah Al-Mujadilah ya. Jadi memang ada komunitas untuk saling doanya ya, one day odoj misalnya, one day one juz, itu kita saling mengingatkan. Kemudian untuk hafalannya ya, ada odoa one day one ayah misalnya. Nah, itu saling menguatkan di antara komunitas misalnya, karena jangan sampai kita bertambah usia tetapi hafalan kita tidak bertambah, malah berkurang misalnya, atau bacaan kita. Nah, di sini dalam hadisnya ya, an Abdullah bin Amrin, hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sering kita baca ya hadis ini, bahwa yuqalu li sahibil Quran, nanti kepada yang senang baca Quran di hari kiamat itu akan disebutkan seperti ini ya, iqra ya, bacalah,
kemudian wartaki, dan naiklah gitu ya, warotil, dan perbaikilah bacaan, kama kunta turatilu fid dunya, sebagaimana dan bacalah dengan tartil ya, sebagaimana engkau ketika di dunia membacanya dengan tartil. Fa inna manzilataka inda akhir ayah taqra'uha. Nah, bahwa sesungguhnya kedudukanmu itu tergantung kepada akhir ayat yang sedang kamu baca itu. Semakin banyak yang kita baca, maka kita semakin tinggi ya derajatnya nanti di yaumil akhir. Kemudian, bukanlah merupakan suatu kebaikan ketika kamu berbicara dan selalu berkomentar terhadap setiap hal yang kamu dengar, karena hal itu dapat menjatuhkanmu ke dalam kebohongan. Nah, jadi jangan terlalu banyak ngomen ya, misalnya bahwa bukanlah suatu kebaikan, kata syekhnya ya, ketika kamu berbicara dan selalu berkomentar terhadap setiap hal yang kamu dengar, karena hal itu dapat menjatuhkan ke dalam kebohongan. Nah, ini dalilnya ya, bahwa An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis diterima dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqal, bersabda, kafa bil mar'i kadziban, cukuplah bagi orang itu disebut sebagai pembohong, ayu haditsa bikulli ma sami'a, dia berbicara dengan setiap apa yang didengar. Jadi kalau ada yang disebut sebagai kafa bil mar'i kadziban, cukup bagi orang itu disebut sebagai kadziban, sebagai pembohong. Di antaranya adalah sebagai pembohong itu ayu haditsa bikulli ma sami'a, ia membicarakan setiap apa yang didengar. Misalnya ada informasi apa, ingin selalu yang terupdate, menyampaikan misalnya. Nah, itu cukup nanti bisa tadi ketika ini bukan hal yang baik ketika kita mendengar sesuatu langsung disampaikan ke orang-orang ya, berkomentar disampaikan gitu ya, nanti bisa menjatuhkan ke dalam kebohongan. Kemudian nasihat yang keempat dari Syekh ini untuk kita perempuan adalah jauhi sifat sombong dan membanggakan diri dengan sesuatu yang tidak kita punya dengan tujuan memperbanyak harta dan mendapatkan ketenaran di mata manusia. Nah, jauhi sifat sombong. Nah, di sini hadisnya sudah sangat jelas ya. An Aisyah, hadis diterima dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi beliau. Anna imro'atan, ya, bahwasanya ada seorang perempuan qalat, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, bahwa aku lu inna zauji a'tani malam yu'tini, bolehkah saya mengatakan bahwa suami saya sudah memberikan sesuatu gitu ya, malam yu'tini, padahal dia tidak memberikan sesuatu kepadaku. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, al-mutasyayyi' bima lam yu'ta kalabis saubi zur, gitu ya, bahwa orang yang menyiarkan tentang apa yang dia tidak terima, misalnya disebutkan suami aku mengasih begini-begini pada mangga ya, bagaikan orang yang memakai dua baju kebohongan. Nah, ini ya, bahwa kalabis saubi zur gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang perempuan masuk ke gitu ya, panas-panas misalnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Yang ketiga adalah zikrullah mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim, baik ruhani kita gitu ya. Pokoknya perbanyak zikir, karena ini akan meluruskan hati pikiran kita ya, ruhaniyah kita, kejiwaan, jasmani ataupun sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, jagalah ya wahai saudaraku, kata Syekh ya, ingat kepada Allah saat walau bagaimanapun keadaannya, pokoknya ingat sama Allah ya. Di sini di surah Ali Imran disampaikan bahwa alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, pokoknya ingat Allah terus, baik dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring, pokoknya ingat Allah, selalu on terus sama Allah gitu ya, jangan pernah terputus, ngalamun misalkan mendengarkan musik-musik sehingga kita lagu nggak ingat gitu ya sama Allah. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada dikuatkan dalam hadis ya, wa zakara Abdullah
Dan Abdullah bin Basar radhiyallahu an, wa zakar Abdullah bin Basar radhiyallahu an, bahwasanya pernah menyebutkan ya, ada seorang laki-laki berkata, ya anna rajulan qala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah cukup banyak dalam pandangan saya gitu ya, bahwa inna syara'il Islam qad kasurat alayya gitu ya. Untuk itu beritahukanlah saya dengan sesuatu yang bisa aku jadikan pegangan gitu ya, kata beliau gitu ya, fa akhbirni bi syai'in ana tashabbatsu bihi, qala la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Bahwa menurut laki-laki ini ya, Abdullah bin Basar nanya bahwa ya Rasulullah, sesungguhnya di syariat Islam itu udah banyak gitu ya, untuk itu beritahukan saya. Jadi misalnya dalam Islam itu kan banyak sekali ya pembahasannya gitu, sehingga dia ingin dikasih tahu sama Rasul, beritahu saya dengan sesuatu yang bisa saya jadikan pegangan gitu. Kemudian Rasulullah bersabda, lidahmu itu akan terus basah dengan berzikir kepada Allah. La yazalu lisanuk ratban min zikrillah. Bahwa itu gitu yang paling penting. Karena Rasul itu kalau ada yang nanya ya, disesuaikan dengan kondisinya. Misalnya ada yang suka temperamen misalnya, ketika ya Rasul beri nasihat saya, oh ini anak orangnya temperamen. Misalnya la tagdob, misalnya kamu jangan marah. Apalagi la tagdob, jangan marah. Jadi ini juga bahwa karakteristik sahabat ini seperti apa nih misalnya, sehingga Rasulullah itu nasihatnya disesuaikan misalnya dengan kondisi sahabat. Di antaranya di sini ya, la yazalu lisanuk ratban min zikrillah, bahwa lidahmu itu akan terus basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita juga harus senantiasa basah ya. Jangan lidah kita itu basah dengan ya misalnya ngobrol, ngegosip atau apa gitu ya, terus nggak berhenti-berhenti misalnya. Tapi harus basahnya dengan berzikir kepada Allah gitu ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu ya. Senantiasa lidah kita itu diisi dengan tasbih, dengan tahlil, dengan tahmid gitu ya, dengan doa-doa zikir yang maksurah yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah ya, baik azkar pagi, azkar sore misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah, jika kamu ingin berbicara maka jauhilah dari membesar-besarkan diri gitu ya, memanis-maniskan kata, terlena dalam buayan kata, sebab itu merupakan sifat yang dibenci oleh baginda Rasulullah SAW. Bahwa sesungguhnya sesuatu yang paling aku benci, kata Rasul, dan paling jauh posisinya dariku pada hari kiamat nanti adalah mereka yang banyak bicara, angkuh dalam berucap, dan besar mulut. Nah, ini tuh. Wa inna abghadakum, sesungguhnya yang paling aku benci, ilayya ya aku benci, wa ab'adakum minni majlisan, paling jauh posisinya dariku yaumal qiyamah, dari hari kiamat nanti adalah ya, ini adalah as-sarsarun, mereka yang banyak bicara ya. Perempuan itu mau ngomong segala diomongin gitu ya. Kita lebih mengerem ya, apalagi di usia kita yang saya udah 46 gitu ya, harus lebih menjaga lisan kita gitu, jangan sama seperti mereka yang masih muda yang masih itu ya, kita mesti mengerem ucapan kita gitu ya. Jangan sampai sini orang yang paling dibenci sama Rasul, orang yang paling jauh nanti kedudukannya, mereka yang banyak bicara ya, kemudian mereka yang angkuh dalam berucap ya, al-mutasyaddiqun, yang mereka yang angkuh dalam berucap, dan besar mulut ya. Besar mulut itu jadi ya misalnya tadi bermanis kata, terlena dalam buayan gitu ya. Nah, seperti itu. Al-mutafahiqun gitu ya. Kemudian jadi sekali lagi ini memang banyak sekali ya kelemahan perempuan itu, tidak bisa menjaga lisan ya, pengennya ngomong gitu, hal yang sederhana, hal apapun gitu ya. Jadikan pribadi Rasulullah adalah suri teladan yang baik. Ya, diantaranya Rasul itu banyak diam ya, banyak berpikir. Kalau segala sesuatu dipikirin dulu gitu ya, tidak banyak tertawa, apalagi sampai hanyut misalnya, wah terus ketawa. Boleh, Rasulullah juga suka ngabodor ya, misalnya suka berhumor, tetapi tidak berlebihan seperti kita. Misalnya Rasulullah itu kondisinya banyak diam, banyak berpikir, nggak banyak tertawa gitu ya, apalagi sampai hanyut di dalamnya gitu ya. Nah, di sini ada Samak berkata ya, Samak dia berkata bahwa
saya bertanya kepada Jabir bin Samirah, ya qultu li Jabir bin Samirah, nah apakah dulu kamu selalu hadir dalam majelis Rasul, ya akun tutujalis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jabir menjawab, naam, iya, gitu ya. Kemudian beliau menyampaikan bahwa beliau itu, kata Jabir, ya, beliau itu, Rasulullah itu banyak diam dan sedikit tertawa. Fakana tawilu samti qalilud dhahik, gitu ya. Rasulullah itu keadaannya tawilu samti, jadi banyak diam. Kemudian qalilud dhahik, sedikit tertawa, gitu ya. Kemudian para sahabat pernah, ya, sahabatnya membacakan syair dan saling bertukar pikiran tentang masalah itu. Kemudian mereka tertawa tetapi Rasulullah hanya tersenyum saja. Jadi ya misalnya kayak kita sekarang, misalnya ashabu wa kana ashabuhu yadhkuruna syi'ra, ya, para sahabat membaca syair, gitu ya, raramaian macam orang ya, wa asya min umurihim fayadhakuna, ya, mereka tuh sambil tertawa gitu ya, baca syair, saling bertukar pikiran misalnya tentang masalah mereka. Kemudian fayadhakun, mereka tertawa-tawa, warubama tabassama, tetapi Rasulullah hanya tersenyum saja, gitu. Nah seperti itu, orang masuk aki-akian misalnya. Nah Rasulullah mah lebih banyak diam, lebih banyak berpikir, dan tidak terlalu banyak tertawa, ya, tetapi tersenyum misalnya ketika para sahabat itu, ya. Karena memang la tuksirid dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalba, ya. Jangan terlalu banyak tertawa karena tertawa itu bisa mematikan hati misalnya. Jadi jadikan ucapanmu selalu condong kepada kebaikan, jika tidak maka diammu itu lebih baik. Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa diamlah. Kemudian yang ke-8 adalah jangan memotong pembicaraan orang, membatasi untuk meremehkannya. Jadilah pendengar yang baik, bantahlah dengan uslub metode yang baik sebagai cermin dari kepribadian. Jadi misalnya kalau orang lagi ngomong teh, jangan memotong pembicaraan, atau jangan membatasi atau meremehkan ketika orang ngomong teh, ya. Tapi jadilah pendengar yang baik. Karena mendengar itu lebih sulit daripada ngomong, gitu ya. Kadang semua itu pengen ngomong, semuanya pengen didengerin, gitu ya. Nah itu menjadi pendengar itu lebih sulit dibanding berbicara, gitu ya. Nah jadi bantahlah, ya, debatlah mereka dengan metode yang baik sebagai cermin dari kepribadian. Hindari segala bentuk celaan, menggunjing, membicarakan aib orang. Nah ini, ya, misalnya jangan pernah kita mencela, menggunjing, mengomong aib orang, gitu ya. Sebagaimana dalam surah Al-Hujurat, ya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar, ya, qaumun min qaum asa. Nah ini jadi bahwa hai orang beriman, jangan suatu kaum mencela kaum yang lain, karena boleh jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Dan begitu juga perempuan terhadap perempuan yang lain, boleh jadi perempuan yang dicela tadi khairum minhun, gitu ya, lebih baik daripada perempuan yang mencela, gitu. Nah ini walaupun Allah sudah ngasih tahu, ya, la yashar qaumun min qaumin, tetapi masih ada penegasan juga kepada perempuan, karena memang yang suka mencela, gitu ya, suka menggunjing, suka membicarain aib orang itu dan memang kebanyakannya perempuan, sehingga ada tansis, penegasan untuk perempuan, gitu. Nah kemudian di sini dikuatkan, ya, dalam hadisnya, al muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahkiruhu. Nah di sini seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya, ya. La yazlimuhu, dia tidak menzaliminya, wa la yakhdhuluhu, tidak mengecewakannya, wa la yahkiruhu, tidak menghinanya. Bihasbi, cukuplah, ya, imri'in, cukuplah seseorang itu digolongkan dalam keburukan, ya, minasyar. Jadi bihasbi imri'in, jadi cukup seseorang itu minasyar, digolongkan dalam keburukan bila ia menghina saudaranya muslim. Ayah kira akhahul muslim. Nah menghina seorang muslim gak boleh, gitu ya. Masih itu mah kalau belanja teh misalnya, tempe lagi misalnya, atau apa, gitu ya. Perempuan mah ada aja yang bicarain teh, ya, tuh misalnya baju apa gitu, pakai baju teh mini misalnya. Nah itu pokoknya kita mah lebih banyak diam, kalau kayak Nabi, ya, lebih banyak berpikir, lebih banyak tidak terlalu banyak tertawa misalnya, walaupun memang boleh-boleh saja tetapi tidak berlebihan.
Kemudian jika kamu mendengar bacaan Quran ya, maka hentikanlah segala pembicaraan bagaimanapun pentingnya, sebagai rasa hormat terhadap kalam Allah, juga sebagai pelaksanaan dari perintah Allah. Kadang kita mah ada yang ngaji tuh, terus asik ngobrol gitu ya. Ada yang ngaji, ada yang sholat gitu ya. Kadang kita kalau ngumpul-ngumpul, misalnya kalau reuni-reuni misalnya, ada yang sholat, ada yang ngaji, masih terus ngomong gitu ya. Nah seperti itu, bahwa dalam surah Al-A'raf apabila Quran ya idastami wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jadi wa idza quri'al Quran, apabila Quran dibacakan, fa ansitu maka dengarkan, wastami'u dan perhatikan ya, wastami'u lahu perhatikan dengan tenang, la'alakum turhamun agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi pokoknya kalau ada yang dibacain, sepenting apapun ya pembicaraan kita, pokoknya hentikan dulu. Karena dalam surah Al-A'raf kita disuruh ya di ayat 204, wa idza quri'al Quran, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu maka dengarkan, situ maka dengarkan, wastami'u dan perhatikan dengan tenang, la'alakum turhamun agar kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11 nih, yang ke-11 ya dari 50 entah sampai berapa ya, nanti kita lihat. Pandai-pandailah dalam memilih kata sebelum keluar dari mulutmu, jagalah perkataanmu agar tetap bersih, cocok dan sesuai dengan kebenaran, jauh dari keburukan serta tidak menimbulkan murka Allah. Ya, hati-hati satu kata saja yang kita tidak sadari sehingga nanti itu membuat Allah murka dan kita diturunkan derajat sama Allah itu-itunya ya. Dan ada satu kata yang membuat Allah ridha sehingga kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tadi ya, pandai-pandai dalam memilih kata sebelum keluar dari mulut kita, jaga perkataan supaya bersih, cocok, sesuai dengan kebenaran, jauh dari keburukan serta tidak menimbulkan murka Allah, karena setiap kata itu punya tanggung jawab besar ya. Berapa banyak kata yang bisa menyebabkan pembicara itu masuk surga, dan berapa banyak kata yang memasukkan seseorang ke dasar neraka jahanam. Tadi kata saya bilang ya bahwa bisa jadi satu kata yang kita ucapkan membuat Allah ridho, kemudian Allah angkat derajat kita ya, membuat kita sebagai masuk surga ya, jadi wasilah masuk surga. Tetapi hati-hati, ada juga satu kata yang secara kita tidak sadar misalnya itu membuat Allah murka dan bisa menyeret seseorang ke dalam neraka jahanam. Nah ini ya hadisnya, diantaranya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang hamba yang jika berbicara semata-mata yang diridhoi Allah dan seolah-olah tidak dihiraukan orang, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Tuh, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqalaha balan yarfa'uhullah biha darajat. Bahwa seorang hamba la yatakallam, jika berbicara bil kalimah min ridwanillah, berbicaranya itu pokoknya kata-kata yang diridhoi Allah, layal qolaha balan, seolah-olah orang-orang itu nggak peduli gitu ya apa yang kita omongkan, tetapi itu membuat Allah ridho, yarfa'uhullah biha darajat, maka Allah akan mengangkat beberapa derajat. Tetapi sebaliknya, wa innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah, ngomong ya, berbicara dengan sesuatu yang membuat murka Allah, la yalqalaha balan gitu ya, bahwa seorang hamba bicara dengan ucapan yang dibenci Allah seolah-olah tapi tidak dihiraukan oleh manusia gitu ya, maka yahwi biha fi jahannam. Nah, bahwa ucapan itu akan membawanya ke dalam neraka jahanam. Pokoknya kalau ngomong itu difikir gitu ya, difikir, jangan sampai tadi ya membuat kita menyeret seseorang ke dalam neraka jahanam dengan ucapan yang membuat murka Allah. Nah, kemudian Muaz bertanya ya kepada Nabi, ya Rasul, apakah kita bertanggung jawab terhadap semua yang kita ucapkan ya, wa inna la mu'akhaduna bima natakallam bihi gitu ya Rasul, apakah kita bertanggung jawab terhadap semua yang kita ucapkan? Rasulullah menjawab, ibumu pasti kehilangan kamu wahai Muaz, tidaklah manusia itu ditelungkupkan wajahnya ke dalam neraka kecuali karena tergelincirnya lidah akibat ucapan mereka. Nauzubillah ya. Jadi banyak sekali yang
bisa menggelincirkan seseorang ke dalam neraka dengan ucapannya gitu ya, bahwa sehingga Rasulullah di sini ya, bahwa ya Mu'ad ya, wahal yakubun nas finnar, banyak yang dibenamkan, ditelungkupkan wajah manusia ke dalam neraka itu ya, ala wujuhim illa hasaid al-sinatahum, kecuali memang kebanyakan itu akibat tergelincirnya lidah. Jadi hati-hati ya gitu ya. Sekali lagi ini banyak sekali ucapan atau nasihat dari Syekh ya, dengan harus kehati-hatian dalam berucap gitu. Kemudian yang ke-12, gunakan lidahmu yang merupakan nikmat Allah yang agung bagimu untuk amar ma'ruf nahi munkar, dakwah kepada kebajikan. Bahwa tadi ya sudah disampaikan tidak ada kebaikan ya, la khair dalam bisikan itu kecuali bisikan yang menyuruh untuk melakukan sedekah, atau amar ma'ruf, atau islahum bainan nas ya, mengadakan perdamaian di antara manusia. Kemudian yang ke-13 adalah, wahai saudaraku muslimah, belajar menuntut ilmu itu merupakan hal yang terpuji dan mulia. Di sini ya hadisnya dari Syifa binti Abdillah berkata bahwa Rasulullah pernah masuk ke dalam rumah ketika saya berada di rumah Hafsah. Ini kata Syifa binti Abdillah ya. Kemudian beliau bertanya kepada saya, apakah kamu tidak mengajari ini, yakni Hafsah, penangkal seekor semut, sebagaimana kamu telah mengajarinya tulis menulis gitu ya. Bahwa di sini Anis Syifa binti Abdillah qalat dakhala alaina nabi. Jadi Syifa binti Abdillah itu pintar ya. Kemudian Rasulullah masuk ke rumah Syifa, wa ana inda Hafsah ya. Saya berada di rumah Hafsah. Hafsah itu kan istri Nabi ya, putranya Umar bin Khattab. Faqala, kemudian beliau bertanya kepada saya, faqala li, jadi ingin diajarin istrinya ya Hafsah sama Syifa gitu. Ala tu'allimina hadhihi, apakah kamu tidak mengajari ini ya, mengajari Hafsah gitu ya. Ruqayyah an-namlah ya, menangkal, tidak mengajari menangkal seekor semut ya. Kama alam tiha, sebagaimana engkau sudah mengajari Hafsah al-kitabah, yaitu tentang tulis menulis. Jadi pokoknya intinya supaya kita itu pikiran kita lurus ya, karena kalau tidak dikasih sebagaimana makan kita 3 kali ya, itu menuntut ilmu itu diantaranya adalah makanan spiritual kita ya, makanan spiritual, makanan hati kita. Kita akan terasa kering ya ketika tidak mengkaji sebuah ayat ataupun hadis gitu ya, tetapi hati kita akan merasa tenang ketika dalam keseharian kita minimal 1 ayat atau 1 hadis yang kita kaji gitu ya. Nah di sini bahwa menuntut ilmu itu hal yang terpuji dan sangat mulia. Kemudian maksud dan tujuan menuntut ilmu itu bukan untuk memperoleh ijazah ya, untuk mendapatkan pekerjaan atau status sosial, tetapi untuk mengetahui berbagai urusan agama, misalnya tentang hukum apakah halal atau haram, memperbaiki bacaan Al-Quran, sehingga seorang wanita bisa beribadah kepada Allah dengan dasar pemahaman yang jelas. Misalnya salah satu tujuan menuntut ilmu itu adalah menelaah teori belajar yang dapat ini ya, tercermin dalam kehidupan baginda Rasulullah, tercermin dalam kehidupan para sahabat, para pendahulu umat ya, sabiqunal awalun, supaya hidup kita itu dalam kebahagiaan, hidup kita dalam ketenangan. Nah jadi itulah ilmu-ilmu yang ada, kan ilmu itu ada fardu ain yang wajib dipelajari oleh setiap orang, ada juga yang fardu kifayah ya. Nah tetapi yang kayak kita belajar tauhid itu adalah fardu ain. Misalnya pokoknya seorang perempuan harus tahu segala urusan agama ya, hukum halal haram, bagaimana memperbaiki bacaan Al-Quran, misalnya ketika beribadah itu betul-betul mantap ya, beribadah atas dasar ilmu gitu ya, bukan atas dasar hanya ngikut-ngikut ke orang misalnya. Nah karena tadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan di setiap pagi juga ikhtiar kita ya, 1 ayat, 1 hadis yang kita kaji, mudah-mudahan semakin meluruskan ya pikiran dan tindakan kita. Kemudian jauhi setiap bentuk gurauan dan celaan. Nah, jadi jangan terlalu banyak bergurau mencela ya. Jangan bersikap sombong terhadap orang lain dalam menuntut ilmu, dan jadikan sifat tawadhu. Jadi semakin banyak ilmu itu harus semakin tawadhu ya, semakin rendah hati. Nah ini supaya nah kalau tidak seperti ini maka ilmumu akan membawa bencana bagimu. Jadi
hati-hati gitu ya, walaupun nyari ilmu jangan sampai gitu ya menjadi sombong terhadap orang lain gitu ya. Tetapi semakin banyak ilmu harus semakin tawadhu, semakin rendah hati gitu ya. Ini diantaranya ada dikuatkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda ya, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu ya karena untuk bersaing dengan para alim atau karena hendak membantah orang-orang bodoh. Jadi cari ilmunya itu adalah liyujar ya bihil ulama ya, atau untuk tujuannya itu waliyumari as-sufaha. Jadi nyari ilmunya itu supaya membantah ya, bersaing dengan para alim atau ingin membantah orang-orang bodoh karena mau menarik perhatian manusia kepadanya ya. Wa yasrifu bihi wujuhan nas ilai adkhalahullah annar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Hati-hati juga gitu ya. Jadi nyari ilmu itu harus lurus gitu ya, betul-betul niatnya karena Allah, niatnya untuk mencari ridha Allah, niatnya untuk cari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, sehingga kita semakin hari semakin takut sama Allah gitu ya. Nah, nauzubillah kita kalau mencari ilmunya seperti itu ya. Nah, kemudian tadi ya sudah misalnya dalam ucapan. Sekarang dalam pendengaran, bagaimana nasihat Syekh ya kepada kita dalam hal pendengaran. Tadi dalam hal ucapan sudah. Nah, untuk dalam hal pendengaran, mungkin 5 menit lagi ya. Ini tadi itunya siang. Nah, sucikan pendengaranmu dari mendengar musik, nyanyian, kata-kata yang tidak sopan misalnya. Nah, di sini diantaranya Syekh mengingatkan kita pokoknya harus mensucikan dari mendengar musik ya, musik-musik yang lagu yang melalaikan, yang misalnya isinya itu tentang syahwat, tentang apa gitu ya, nyanyian dan kata-kata yang gak sopan. Pokoknya harus disucikan ya pendengaran kita. Nah, kemudian dalam hal pakaian, kamu adalah seorang muslimat, maka kamu harus berpakaian sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariat ya. Pakaian itu harus lebar kainnya, tidak tipis, tidak ketat gitu ya. Sesungguhnya setengah baju atau rok mini itu adalah propaganda untuk menguak tabir aurat muslimah. Nah, itu udah sering dibahas ya sama kita tentang bagaimana pakaian yang sesuai syariat gitu ya. Karena banyak yang berpakaian labisat gitu, tapi itu sesungguhnya adalah telanjang gitu ya. Kemudian dalam sosial kemasyarakatan, hindari pertemuan di majelis kebatilan, serta dari bercampur baurnya perempuan dan laki-laki, bersegeralah kepada majelis kebenaran dan kebajikan. Nah, jadi hindari ya majelis kebatilan, campur baur laki-laki perempuan misalnya, segeralah kepada majelis-majelis kebenaran dan kebajikan. Nah, di sini di yang ke-20, nasihat yang ke-20 ya. Jika kamu sendirian atau bersama-sama dengan saudarimu yang lain di majelis pertemuan, maka jadikanlah zikir kepada Allah merupakan kebiasaan atas lidah kalian, sehingga kalian itu pulang dengan kebaikan. Ketika di majelis teh banyak pahala gitu ya, bukan ngobrol di majelis misalnya. Ketika ada di majelis itu, maka jadikan zikir kepada Allah. Jadi Rasul itu kan ketika dalam satu majelis saja udah ribuan zikir yang beliau lantunkan gitu ya. Kalau kita mah kadang sambil ngalamun, sambil apa gitu ya. Nah, biasakan. Nah, di sini jadikan zikir merupakan kebiasaan atas lidah kalian, sehingga pulang itu banyak pahala. Ya, Rasulullah bersabda, barang siapa duduk dalam suatu majelis dengan tidak berzikir kepada Allah, maka ia mendapatkan penderitaan dan penyesalan di hari kiamat. Bersiapa yang berbaring di tempat pembaringan di tempat pembaringan dengan tidak berzikir kepada Allah, maka di akhirat nanti mendapatkan penyesalan. Nah, ini ada di silsilah hadis sahih ya. Nah, pokoknya di dalam majelis, di luar apapun gitu ya, memang harus dibiasakan untuk berzikir kepada Allah. Nah, kemudian jika kamu hendak keluar dari suatu majelis, misalnya udah kita misalnya majelis ilmu sudah, kemudian kita keluar dari suatu majelis, maka jangan lupa doanya ini ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini biasanya doa penutup majelis ya, subhanak. Walaupun kita di majelis ilmu misalnya,
tapi tetap disuruh sama Allah Subhanahu memahasucikan, karena terkadang kita juga di majelis ilmu juga kadang ya misalnya malah ngegosip, menggibah, malah kita ngalamun memikirkan hal yang lain-lain misalnya. Makanya tetap saja walaupun dari majelis ilmu ada kifaratul majelis ya, doa penutup majelis, subhanak maha suci engkau, Allahumma ya Allah, wa bihamdik, dengan pujian-pujian untukmu, asyhadu alla ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tiada ilah ya yang patut disembah kecuali engkau ya Allah, astagfiruka ya Allah, aku mohon ampunanmu, wa atubu ilaik, aku bertobat kepadamu ya Allah. Nah ini walaupun ini setelah kita melakukan kebaikan pun tetap kita bertasbih, beristighfar ya, taubat kepada Allah. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua satu ya, satu lagi aja ini ya, udah jam 6.21, kasihan udah mau beraktivitas. Nah yang kedua satu itu, nah kita lanjutkan besok lagi. Wahai uhti, bersihkanlah tempat pertemuanmu dari gibah, dari menggunjing, namimah, menjelek-jelekan orang demi menjalankan perintah Allah dan takut akan siksa Allah. Kedua sifat itu merupakan sifat tercela dan merupakan akhlak yang sangat dibenci Allah. Jadi bersihkanlah setiap pertemuan kita ya, jangan sampai kita berghibah, menggunjing, namimah, menjelek-jelekan orang gitu ya. Takutlah kan siksaan Allah gitu ya. Ini sifat-sifat tercela yang merupakan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa la yaghtab ba'dukum baghdha, jangan salian menggibah, menggunjing gitu ya, sebagian orang kepada yang lainnya. Ayuhibbu adukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, bahwa suka enggak misalnya, ayuhibbu, apakah suka, ahadukum, salah seorang di antara kalian, ayyakula, untuk memakan, lahma akhihi, daging saudaranya, maitan, yang sudah mati ya, fakarihtumu, maka tentu kalian akan jijik ya terhadap misalnya memakan daging yang sudah bangkai ya, memakan daging saudaranya yang sudah mati, tentu saja kita jijik. Nah itu jadi gibah itu seperti memakan bangkai ya saudara sendiri. Nah kemudian yang ke-22 ya, jika salah seorang peserta pertemuan majelis ya melontarkan kata-kata yang tidak senonoh, tidak baik dan di pihak yang salah, maka kamu wajib menasehatinya setelah selesai pertemuan dengan tutur kata yang lembut, dengan cara yang baik. Nah seperti itu. Nah, diantaranya itu dulu ya. Sudah jam 6.23. Silahkan untuk beraktivitas. Yang terpenting kita mengkaji satu ayat, satu hadis gitu ya, untuk mengingatkan dan melembutkan hati kita. Sudah 22 ya nasihat dari Syekh yang kita terima. Mudah-mudahan menjadi ilmu yuntafa'u bihi, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik, membantu kita untuk mampu ya, dimampuhkan untuk melaksanakannya, mengamalkannya. Nah mungkin hanya itu saja tazkirah kita hari ini. Sekali lagi di sini banyaknya tadi ya, kata kuncinya adalah menjaga lisan, lebih banyak diam kayak Rasul, lebih banyak berpikir, tidak terlalu banyak bercanda, tidak terlalu banyak tertawa-tertawa yang berlebihan gitu ya. Nah hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiro. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Penti yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua serta bisa mengamalkannya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kajian subuh yang berbahagia, selesai sudah acara kajian subuh di pagi hari ini. Kita akhiri dengan sama-sama baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.